bertemu lagi bersama saya, Ibu Toyodia Daphni, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi di Universitas Trinita Manado. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan kembali ringkasan materi dari kelompok 5 dan 6, yaitu farmasetika tentang pulvis dan pulveres. Baik, di sini kelompok 5 membahas tentang pulvis. Teknik meracik sediaan pulvis, serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu, sedikit dan dimulai dari bahan obat jumlahnya sedikit, kemudian diayak biasanya menggunakan pengayakan nomor 60 dan dicampur lagi. Yang pertama, jika serbuk mengandung lemak, harus diayak dengan campuran nomor 44. 2. Jika obat bobotnya kurang dari 50 mg atau jumlah tersebut tidak dapat ditimbang halus, harus dilakukan pengenceran menggunakan zat tambahan yang cocok. Yang ketiga, jika obat berupa serbuk kasar, terutama simplicia nabati, serbuk digerus dahulu sampai derajat halus sesuai dengan tetera pada pengayakan dan derajat halus serbuk. Setelah itu dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat. Yang keempat, jika obat berubah cairan, misalnya tinktur dan serbuk dengan zat tambahan yang cocok. Yang kelima, obat bermassa lemak, misalnya ekstrak kental, dilarutkan dalam pelarut yang sesuai secukupnya dan diserbukan dengan zat tambahan yang cocok. Yang keenam, jika serbuk obat mengandung bagian yang mudah menguap, dikeringkan dengan pembagian kapur, tohor atau bahan pengering lainnya yang cocok. Baik, dari teknik-teknik pembuatan sediaan pulvis, kita ke syarat-syarat sediaan pulvis. Yang pertama yaitu kering, yang kedua halus, yang ketiga homogen, yang keempat memenuhi uji keragaman bobot atau seragam dalam bobot atau seragam dalam zat yang terkandung. Yang kelima yang berlaku untuk serbuk terbagi atau pulveres yang mengandung obat keras, yaitu narkotika dan psikotropika. Itulah syarat-syarat dari pembuatan sediaan pulveres. Nah, di sini ada teknik pembuatan pulvis, ada syarat-syarat sediaan pulvis, dan ada juga di sini ada contoh resep dan hitungan dosis obat dalam resep. Baik, kita ke kelompok 6, yaitu mereka membahas tentang meracik sediaan pulveres. Nah, pulveres ini 1. Jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. 2. Bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berkelainan, maksudnya dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Yang ketiga, jangan mengerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Yang keempat, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku kering. Yang kelima, cara mencampur kampora dalam serbuk dilakukan dengan melakukan kampora dengan spiritus fortior dalam montir. Yang keenam, cara mencampur ekstrak kental dengan serbuk dilakukan dengan mengencerkan dulu ekstraknya dengan cara penyaringan yang cocok dalam montir panas. Baik, itulah teknik dari pembuatan pulveres. Sedangkan kita masuk pada syarat-syarat sediaan pulveres. Secara umum, syarat serbuk adalah atau pulveres yang pertama 1. Kering, kedua halus, yang ketiga homogen, yang keempat memenuhi uji keragaman bobot, seragam dalam bobot, seragam dalam zat atau terkandung, yang kelima yang berlaku untuk serbuk terbagi atau pulveres yang mengandung obat keras, narkotika dan psikotropika. Di sini syarat-syarat pulvis dan pulveres dia sama, tidak ada yang membedakan. Hanya saja pulvis campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditunjukkan untuk pemakaian oral untuk pemakaian luar. Nah, sedangkan pulveres sediaan serbuk yang terbagi yang hanya 1 kali minum. Nah, yang membedakan ini yang pulvis tidak terbagi, yang sedangkan pulveres dia terbagi. Baik, dari syarat-syarat sediaan pulveres kita ke penilaian dan pengujian sediaan pulveres. 1. Timbangan isi dari 20 bungkus 1 per 1. 2. Campurkan
campur isi ke 20 bungkus, tadi timbang sekaligus, dan yang ketiga, hitung bobot rata-rata. Penyimpangan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15%. Dari tiap bungkus tidak lebih dari 10%. Untuk tiap 18 bungkus yang lainnya. Dari pengujian sediaan pulveres, ada juga cara peracikan, contoh resep, perhitungan dosis. Baiklah, itulah materi ringkasan yang saya ringkas, yaitu pada tanggal 19 Januari 2021 tentang pulvis dan pulveres. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak baik, saya pribadi minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.